Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @NakeAllStory. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Teror Kematian. Kali ini aku akan menceritakan salah satu kejadian horor yang masih teringat sampai saat ini. Riz, bangun! Suara teriakan lantang ibu setiap pagi membuat aku segera bangun dan sarapan pagi. Dengan nyawa yang belum terisi penuh, aku langkahkan kakiku menuju dapur. Cepat cuci muka, lalu belikan ibu micin, suruh ibuku. Ya, buru-buru aku mencuci muka, lalu berlari tanpa alas kaki ke warung samping sungai. Sampai di depan warung, tiba-tiba saja, "Brrr!" Suara motor kencang sambil membonceng bedongan anak terlihat tergesa-gesa menuju kantor desa. Tadi siapa, Riz? Kayaknya bawa anak sakit. Sepertinya Cakno sama Mbak Nem, jawabku sambil memastikan. Tidak lagi menggubris peristiwa barusan, aku melanjutkan untuk membeli micin dan segera pulang. Sesampainya di rumah, aku melihat jam dinding masih pukul 6 pagi. Karena ini hari Minggu, waktu yang sangat aku tunggu untuk menonton kartun seharian di rumah temanku. Maklum, di rumah belum mempunyai TV waktu itu. Tak perlu menunggu lama, akhirnya sarapan sudah jadi. Aku ambil nasi dan lauk tempe sama sambal, lalu makan buru-buru biar bisa segera ke rumah temanku. Selesai sarapan, aku langsung tancap pedal sepeda dan menuju tempat kumpul mingguan paling seru pada zamannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah temanku, entah kenapa orang seperti sedang ramai membicarakan sesuatu. Aku pun tidak memperdulikan tentang itu. Aku kayuh kencang saja sepedaku. Akhirnya sampai juga di tempat nongkrong minggu pagi paling seru. Aku melihat teman geng sudah duduk sila melihat Maruko. Namun tidak berselang lama, kemudian kakek temanku datang ke rumahnya, membicarakan tentang kejadian pagi yang aku lihat saat ke warung. Aduh, anaknya Nem tidak tertolong, sambil dia menjelaskan kronologinya pagi tadi. Jadi kakek ini bisa dibilang salah satu dituakan di kampung ini. Dia bilang tadi saat melihat Cakno bawa motor kencang ke arah desa, dia bisa merasakan kalau anak yang dia bawa akan meninggal. Entah dia melihat sesuatu yang jelas. Ceritanya membuat bulu kuduk berdiri seketika. Benar saja, selang 1 jam kemudian terdengar kabar kalau anak Cakno sematawayang yang masih berumur 6 tahun meninggal dunia. Sontak acara minggu pagi yang bisa seru berubah menjadi sedih. Dan seketika waktu itu aku pun pulang ke rumah, lalu melihat kerumunan orang yang melayat. Kebetulan rumah Cakno cuma berselang 6 rumah dari rumahku. Terlihat Mbak Nem masih shock dan berkali-kali pingsan. Tetangga sekitar dan juga keluarga pun ikut menangis. Singkat cerita, semua proses pemakaman berjalan dengan lancar. Bahkan aku pun ikut mengantar sampai ke kuburannya. Sehabis dari makam, aku pun mandi untuk membersihkan diri. Kalau ada tanah makam, ikut terbawa.
Setelah itu seperti biasa orang-orang bakalan sibuk membantu keluarga duka untuk selamatan sampai 7 hari. Termasuk ibuku juga membantu. Tetapi cerita horor itu dimulai sejak hari ini, tepat sore hari menjelang jam 5 sore. Ibuku sudah beres memandikan adikku yang cewek, panggil saja namanya Nadia. Saat itu dia baru berumur 4 tahun. Waktu itu aku, ibu, Bude dan Nadia main-main di teras rumah seperti biasa. Tiba-tiba si Nadia menoleh ke arah sungai sambil berkata, "Loh, Bu, Dika kok masih di sini?" Sambil dia menunjuk ke arah sungai. Dika itu adalah anak Cano yang tadi pagi meninggal. "Hus, apa sih, Nat?" sahut ibuku sambil melihat ke arah sungai. Seketika suasana menjadi tidak enak. Bahkan budeku langsung mengajak masuk rumah. Bergegaslah kami masuk ke rumah ke ruang tamu. Tapi sepertinya sosok Dika tadi makin mendekat. Si Nadia semakin menangis kencang sambil menuju ke arah pintu yang masih terbuka. "Riz, tutup pintunya!" suruh ibuku dengan nada panik. Tangis Nadia semakin kencang dan tidak berhenti-berhenti. Ibu pun lalu membacakan ayat kursi. Bahkan aku pun disuruh untuk ikutan mengaji. Jujur suasana kali itu cukup mencekam sekaligus horor. Tidak lama kemudian terdengar suara azan dan akhirnya teror hari pertama kali itu selesai. Nadia pun sudah berhenti menangis dan berangsur tenang. Namun suasana mencekam itu masih sangat terasa hingga kami menjelang tidur. Dan teror hari pertama pun selesai. Hari kedua kematian Dika kayaknya seperti biasa saja setelah kejadian kemarin sore. Ibuku seolah melupakan kejadian kemarin dan beraktivitas seperti biasa. Sore hari seperti biasa aku balik ngaji langsung mengajak main si Nadia di teras. Lalu tiba-tiba Nadia menangis lagi. Lalu tiba-tiba tangis Nadia pecah sekencang-kencangnya dan membuat aku panik. Sontak aku juga ketakutan dan ibuku langsung menggendong Nadia untuk masuk ke rumah. Aku tutup pintu dan kunci sambil mulai membaca doa. Aku melihat ibuku ikutan panik dan mulai mengambil Al-Quran lalu mulai mengaji. Jujur di hari kedua ini lebih mencekam dibanding kemarin. Si Nadia terus menangis sambil melihat ke arah jendela, seolah-olah Dika masih ada di situ. "Kamu ngapain kesini? Aku tidak mau main, Dik," ucap Nadia sambil menangis. Namun setelahnya untunglah azan maghrib terdengar berkumandang dan Nadia mulai berangsur tenang kembali. Dan ibuku langsung mengadu kepada bapak tentang kejadian aneh 2 hari ini yang menimpa Nadia. Masuk hari ketiga, ibuku mulai waspada dengan teror Dika setiap menjelang azan maghrib. Kali ini aku, ibu, dan Nadia main ke rumah Bude yang cuma berjarak 4 rumah ke depan. Berharap di sana ramai banyak orang, sehingga tidak begitu menakutkan. Sudah dari jam 4 sore kita ngumpul di rumah Bude sambil senda gurau. Ibuku juga menceritakan kejadian 2 hari belakangan yang budeku sendiri ikut mengalami di hari pertama. Masuk waktu surup menjelang maghrib, kita pun bergegas masuk ke dalam rumah Bude dan tidak lupa menutup pintu. Entah saking kencangnya angin atau tadi menutupnya tidak rapat,
Tiba-tiba pintu ruang tapi terbuka lagi. Brak! Sontak kami semua terkagetkan dan pasti akan ada teror selanjutnya. Benar saja, Nadia yang sebelumnya ceria langsung menangis sejadi-jadinya sambil menunjuk ke arah pintu. Dengan sergap Pak Deku langsung menutup pintunya kembali lalu menguncinya. Namun tangis Nadia tetap belum berhenti, bahkan semakin kencang. Tidak, Dik, tidak. Aku tidak mau main sama kamu, ucap Nadia sambil menunjuk jendela samping ibuku. Asli waktu itu terasa banget seremnya, sampai semua horden jendela budeku ditutup. Dan anehnya setiap azan maghrib teror itu berhenti. Sambil menunggu keadaan mulai tenang, akhirnya kami bertiga pulang diantar oleh Pak D. Sesampainya di rumah, Pak D bercerita kepada Bapak, dan Bapak pun marah kepada Ibu. Kalau sudah dibilang setiap sore harus di rumah, tutup pintu dan jendela sambil mengaji. Ini kita lagi diteror hantu. Ini adalah suasana kampung pas aku balik 3 bulan lalu. Sekarang sudah mulai banyak rumah gedung, meskipun sekitarnya masih hutan dan kebun. 3 hari terakhir semenjak kematian Dika memang bikin suasana di rumahku jadi tidak enak. Bahkan bapakku bisa dibilang orang pintar. Mulai risau juga dengan teror setiap sore yang mengganggu Nadia. Di hari keempat terlihat masih pagi buta. Bapak sudah bangun dan bergegas ke belakang. Dia masuk ke kamar kecilnya, kamar tempat dia menaruh pusaka dan juga barang klinik lainnya. Sepertinya mau melakukan sesuatu untuk menangkal teror menjelang maghrib itu. Tidak lama kemudian dia keluar sambil membawa bungkusan kain hitam yang dililit oleh benang, lalu menuju ke arah ruang tamu. "Riz, buruan pegang kursinya ini," perintah bapakku sambil menggeser kursi ke arah pintu. Bapakku langsung naik ke atas kursi dan memaku bungkusan hitam tadi tepat di atas pintu rumah. Waktu itu jujur aku tidak tanya lebih banyak tentang bungkusan itu. Pokoknya dalam pikiranku semoga hari ini teror itu sudah tidak ada. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Akhirnya ibu menyuruhku untuk menutup semua hordeng jendela dan juga pintu. Kali ini kami seperti sudah siap dari awal untuk menghadapi teror itu. Bapakku yang biasa ke kebun balik menjelang maghrib juga sudah pulang lebih awal. Entah kenapa sore itu suasana terasa lebih gelap. Mungkin karena agak mendung dan memang posisi kampung berada di lembah. Bahkan jam 3 sore matahari sudah tertutup bukit. Ibuku yang memang cukup taat agamanya sudah mulai mengaji sambil memperhatikan aku dan juga Nadia yang sedang bermain-main. Lalu tiba-tiba saja, dak, 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 terdengar suara jendela yang menghadap ke arah sungai. Ada yang mengetuk cukup keras. Bahkan kaca jendela sebelahnya pun ikut bergetar. Sontak kami terdiam dan melihat ke arah jendela yang diketuk tadi. "Bu, Tika kok masih di sini?" rengek Nadia sambil mulai menangis lagi. "Aku tidak mau bermain, Dik," ucap Nadia lagi sambil menangis. Sepertinya si Nadia melihat kembali sosok Dika dari celah-celah hordeng yang tidak bisa tertutup sempurna. Jujur kali ini aku pun merasa energi teror tersebut semakin kuat.
Seolah jimat yang dipasang bapak tadi pagi tidak berpengaruh, malah sepertinya sosok ini terkesan lebih kuat. Melihat Nadia mulai menangis, ibuku langsung menarik Nadia dan menggendongnya dengan erat. Kemudian dia bicara dengan suara lantang. "Ngapain kamu di sini? Jangan ganggu aku. Sudah, kamu tenanglah di sana, di alam barzah." Jujur kami sekeluarga tidak bisa melihat sosok itu, dan hanya Nadia yang melihatnya. Setelah ibu bicara tadi ke arah jendela, dia langsung membawa Nadia ke kamar, kemudian menutup pintu. Tidak lama kemudian azan maghrib berkumandang dan aku pun merasa lega karena teror ini akan segera berakhir. Benar saja, setelah azan berkumandang Nadia sudah berhenti menangis dan tidak ada lagi suara yang gedor-gedor jendela. Di hari kelima entah kenapa bapakku pagi-pagi buta membangunkan aku untuk meminta tolong ikut ke belakang pekarangan rumah. Pagi itu suasana masih berkabut dan cukup gelap. Waktu itu aku menuruti saja kata bapak. Dia mengambil daun dan buah pohon jarak atau sebuah tanaman, kemudian meminta aku yang membawakan. Kemudian dia bergegas lagi mengambil daun kelor kecil, biasa untuk mandiin orang meninggal, lalu dikasihkan ke aku. Setelah beberapa saat mengelilingi pekarangan dan mengambil beberapa tanaman, akhirnya bapak meminta semua barang yang aku pegang lalu menyuruhku pulang ke rumah untuk segera mandi. Di hari kelima ini bisa dibilang hari keberuntungan kami, karena sore ini teror tersebut tidak ada. Sepertinya usaha bapak kali ini berhasil. Sejak sehabis asar Nadia tidur pulas di kamar dan baru bangun saat sebelum azan maghrib. Jujur di hari ke-6 aku menulis ini saja masih bergidik mengingat kejadian waktu itu. Bisa dibilang ini adalah puncak teror selama 7 hari ketika mengirim doa kepada orang yang meninggal. Di pagi kali ini akhirnya kami sekeluarga sudah mulai merasa lega karena kemarin teror itu menghilang. Tapi ternyata tidak. Kami semua salah. Beberapa ucapan Nadia bahkan membuat ibuku gemetaran saat itu. Aku sendiri sampai ikutan menahan tangis karena memang energi waktu itu cukup kuat. Seperti biasa, setiap sore aku bertugas menutup semua hordeng dan juga pintu. Kami cukup lega karena mau menjelang azan maghrib teror itu tidak kelihatan muncul. Bahkan Nadia pun terlihat masih ceria bermain dengan boneka kesayangannya. Suara keras seperti ada yang menggedor pintu ruang tamu. Sontak kami semua menoleh ke arah pintu. Dan ibuku tahu ada yang tidak beres, langsung menarik Nadia dan memeluknya dengan erat. "Ngapain kamu kesini lagi?" kata bapakku dengan lantang ke arah pintu. Bukannya malah berhenti, malah gedoran pintunya semakin kuat hingga berkali-kali. Suasana waktu itu benar-benar semakin tidak karuan. Benar-benar tidak nyaman kami berada di ruang tamu. Bersamaan dengan suara azan, justru gedoran pintu semakin kuat hingga membuat pintu terbuka. Brak! Suara keras daun pintu menghantam tembok. Aku pun tidak melihat ada sosok atau angin kencang waktu pintu terdobrak. Aku yang ketakutan langsung lari mendekat kepada ibu. Kali ini Nadia tidak menangis, tapi malah langsung menatap keluar pintu. "Dik, kok kamu pakai baju putih seperti pocong?" ucap Nadia. "Gak mau aku gak mau ikut kamu. Sana,
mainlah sendiri, kata Nadia sambil menatap ke arah pintu. Ibuku gemetar sambil memegang kepada kita, dan Nadia pun terus menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak mau, aku tidak mau." Setelah Nadia berkata seperti itu, suasana sudah campur aduk ketakutan, bingung harus mengungkapkannya. "Sudah, tenanglah dik, jangan ganggu Nadia. Sudah cukup buatmu di dunia," celetuk bapakku sambil jalan menuju pintu, lalu menutupnya kembali. Barengan pas ditutup pintu, malah Nadia mulai menangis jadi-jadinya. Bahkan sampai terdengar iqomah maghrib, tangis Nadia belum berhenti. Jujur aku sendiri ketakutan karena tidak mau Nadia ikutan mati seperti Dika. Akhirnya ibuku membawa kami ke kamar. Dalam kondisi Nadia masih menangis kencang, berharap sampai kamar sudah bisa tenang. Ternyata teror itu pun ikutan juga sampai kamar. Kali ini giliran jendela kamar yang diketok-ketok tidak henti-henti. Aku sambil memeluk Nadia dan ibu mulai mengaji cukup keras. Kali ini berharap teror itu segera berakhir. Dan benar saja suara gedoran di jendela kamar baru berhenti setelah azan Isya selesai. Jujur 1 jam ini benar-benar mencekam dan menakutkan. Nadia pun sudah tenang dan mulai tertidur. Namun ibu tetap melanjutkan mengaji di kamar, sedang aku balik ke ruang tamu menemani bapak. Berselang 1 jam kemudian ibu keluar kamar dengan panik, berkata ke bapak kalau Nadia demam tinggi. Tidak bisa berkata apa-apa lagi, aku pun takut kalau jiwa Nadia sudah ikut Dika. Bapakku bergegas memanggil Pak Ade sama Bude, dan mereka pun bergegas ke rumah kami. Kebetulan memang budeku suka ikut mandiin jenazah setiap kali ada orang meninggal di kampungku. Malam itu benar-benar kami sekeluarga seperti ronda sambil melihat perkembangan Nadia. Ibuku pun terus mengaji di sampingnya sambil menangis, sedangkan budeku sibuk mengganti kompres Nadia. Di hari ke-7, hari ini kami sekeluarga berniat mau menceritakan kejadian ini ke keluarga Cakno. Sebelumnya kami tidak mau bercerita soalnya takut melukai hati keluarga yang berduka. Dengan detail ibuku bercerita kepada Cakno dan juga Mbak Nem tentang kejadian teror setiap menjelang maghrib. Lalu Mbak Nem pun pecah tangisnya ketika ibuku bercerita. Mungkin dia sangat kangen dengan anaknya dan mengingat kembali kenangannya. "Oh alah dik, ibu ikhlas ditinggal kamu. Kamu yang tenang ya nak," ucap Mbak Nem sambil menangis. Dan setelah mendatangi rumah Cakno sore ini sudah tidak ada lagi teror itu. Jujur kali ini suasana di rumah lebih positif. Pak De dan Bude pun datang ke rumah memastikan Nadia baik-baik saja. Dan alhamdulillahnya demamnya sudah mulai turun. Singkat cerita di hari 40 setelah kematian biasanya di kampungku ada selamatan. Ibuku yang trauma akan teror waktu itu sudah lebih waspada. Kali ini bukan teror lagi, tapi hanya memperlihatkan saja. Jam 2 siang waktu itu aku, ibu, dan Nadia main ke rumah Bude. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Nadia menyeletuk. "Loh, Dika sudah pulang bu," ungkap Nadia. Kejadian lagi. Langsunglah ibuku menggendong Nadia dan mengajak kami untuk pulang ke rumah. Bahkan waktu itu Bude sedang mesangrai kopi langsung dihentikan dan ikut ke rumah kami.
Sesampainya di rumah, langsung saja aku tutup semua hordeng dan juga pintu. Tapi kali ini sudah tidak ada lagi teror itu. Di hari ke-100 dan 200 pun, Nadia selalu melihat penampakan Dika. Dengan berkata hal yang sama, Dika sedang balik ke rumahnya. Terakhir ini, ibuku lupa kalau hari ini hari ke-100 kematian Dika. Dia memikirkannya masih besok. Ya, kami bertiga pergi ke tempat bule di dusun sebelah. Sesampainya di sana, bule malah mengajak ke kebun dekat Sungai A, sungai lahar Semeru yang cukup angker. Rencananya bule mau petik cabai dan juga daun singkong. Karena Nadia tidak mau ditinggal di rumah, akhirnya dia ikut juga ke kebun. Ternyata si Dika menyapa lagi adekku pas di kebun. Belum seberapa lama sampai dan memetik cabai, tiba-tiba Nadia menyeletuk sambil memandang ke arah sungai. "Ngapain kamu di sini, Dik? Memang kamu tidak pulang?" Buleku keheranan. "Itu siapa, Mbak? Aku tidak melihat loh," tanyanya keheranan buleku kepada ibu. Tanpa pikir panjang lebar, ibuku langsung menggendong Nadia dan langsung mengajak pulang. Bahkan yang awalnya mau memetik daun singkong, akhirnya pun tidak jadi. Akhirnya kami bertiga langsung balik ke rumah dan prepare seperti biasa. Tapi kali ini sepertinya tidak ada teror lagi. Mungkin Dika hanya menyapa saja ketika dia mau balik ke rumahnya saat hari selamatan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Teror Kematian yang dialami oleh keluarga Nadia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan semoga pula kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.